Shalom, selamat pagi sidang jemaat semua. Tuhan beserta kamu. Segembira apabila mereka berkata kepada saya, hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Sorak dengan sukacita pada Nama Yang Maha Kuasa. Allah itu roh, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selamanya. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama pujian Gloria. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, bangsa berikan pujian bagi Tuhan.
rinduku bagi kau yang teguh, beri pengharapanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Rinduku bagi kau yang teguh, Doa hari ini bersama. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu membuka bagi kami jalan yang baru dan yang hidup ke dalam hadirat-Mu. Berilah kami hal yang suci dan kehendak yang teguh, supaya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita dipetik daripada kitab Yesaya pasal 35 ayat
3 hingga 6. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicubitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang yang bijak dan orang yang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Inilah Injil Kristus. Karena kita punya kesempatan bersama-sama di dalam ibadah online minggu ini. Mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas kami. Saat ini kami datang, kami persembahkan segala sesuatu yang kami ada, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Berkuasalah penuh atas kami, Roh Kudus datang penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan akan menjadi sebahagian daripada kami dan akan menjadi kekuatan di dalam kami. Terpuji termulialah Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu ini saya temakan firman Tuhan dengan tajuk iman dan percaya. Sebut saja iman, mungkin kita sudah biasa dengan perkataan ini. Malah mungkin sudah sebati di dalam diri kita sebagai orang percaya. Dan mungkin ada yang sudah hafal Ibrani 11 ayat 1. Nah, mungkin ada juga di antara kita rasa dibangun dengan maksud perkataan ini, beriman. Jika kita ada iman sebesar biji sesawi pun, kita mampu memindahkan gunung. Sesuatu yang luar biasa. Dalam bahasa sederhana, iman ada kaitannya dengan percaya, ya. Iman dan percaya itu saling berkait rapat satu sama lain. Malah iman dan percaya itu bekerja sama di dalam diri kita untuk meyakini janji Tuhan. Saudaraku jemaat Tuhan, orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Tuhan penuh.
Orang yang beriman percaya bahwa Tuhan menyertai dia setiap waktu. Orang yang beriman percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk dia. Orang yang beriman adalah orang yang percaya dan berkeyakinan bahwa kepada Tuhan tanpa berbelah bagi. Nah, orang yang beriman dilabel di dalam Alkitab sebagai orang yang benar. Itu saudara dan saya. Nah, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, kita mau belajar bersama-sama dan kita mau diingatkan oleh firman Tuhan, malah ditekankan oleh firman Tuhan, yaitu di dalam ayat ini saya bacakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Nah, orang benar, orang yang beriman akan hidup oleh orang benar, orang yang beriman akan hidup di dalam iman. Dan kita semua diingatkan oleh firman Tuhan minggu ini supaya kita harus hidup di dalam iman. Kita harus selalu melakukan sesuatu yang berasaskan iman. Kita mesti mempraktikkan iman di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jemaat Tuhan, ada setengah orang dia mempraktikkan imannya hanya di dalam hal-hal yang besar. Imannya bekerja di dalam hal-hal yang besar yang dia perlukan di dalam hidup. Sebagai contoh, dia mau memerlukan kesembuhan daripada penyakit. Pada masa itu imannya akan bekerja. Pada masa itu imannya akan diguna pakai. Di dalam semasa dia mengusir roh jahat, imannya juga akan sepertinya bermanifestasi di dalam keperluan tersebut. Nah, pada waktu-waktu dia sungguh-sungguh mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan, pada waktu itu imannya dipraktikkan. Sepertinya iman ini ianya tidak berlaku setiap hari. Dan imannya ini hanya dipraktikkan pada masa-masa seperti itu, pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, kita kurang ditekankan. Jemaat Tuhan, mungkin saya dan saudara kurang ditekankan tentang kebenaran ini, bahwa iman juga harus dipraktikkan dalam seluruh bahagian kehidupan kita. Bahwa iman itu perlu disalurkan bila kita sendirian di rumah, bila kita tidak ada uang. Iman juga harus dipraktikkan bila kita tidak menemukan pekerjaan. Iman juga dipraktikkan bila bisnis online kita tidak ada customer. Di dalam hal-hal sederhana, iman juga harus dipraktikkan setiap waktu. Perkara-perkara yang kedengaran seperti hal yang biasa, malah yang kita hadapi setiap hari. Nah, ada seorang bapak rohani saya, dia pernah ajar saya dan dia ajar saya tentang kebenaran ini. Sejujurnya saya mempunyai lesson memandu sudah agak lama, tapi masalahnya saya takut untuk memandu. Sederhana saja kata-kata hamba Tuhan ini. Lina, dia katakan kepada saya, memandu ini juga perlukan iman. Kau perlu percaya bahwa kau tidak akan ada apa-apa. Kau perlu percaya bahwa semasa kau memandu, Tuhan selalu ada di tepi
semasa saya mengendalikan kendaraan. Dan pada masa itu, bila kau percaya, kau tidak akan takut. Ada dua perkara menarik yang saya ingin kongsikan, yang kita mau pelajari bersama untuk hidup dalam iman dan percaya. Yang pertama ialah jangan bergantung pada hikmat manusia. Mari bersama-sama saya melihat di 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima. Dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ada banyak pengertian bagaimana sebab iman sesuatu itu boleh berlaku atau terjadi. Sebab iman tanpa perbuatan ialah sesuatu yang sia-sia. Mungkin ada orang berpikiran seperti ini, oleh karena itu saya perlu buat sesuatu, saya perlu usahakan sesuatu supaya apa yang saya perlukan, apa yang saya maukan, apa yang saya harapkan ini boleh terjadi. Nah, di dalam ayat ini kita diingatkan bahwa kita jangan bergantung pada hikmat ataupun kekuatan manusia. Tetapi kita harus, ayat kuncinya ialah bergantung kepada kekuatan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat menentukan, kita tidak dapat mengubah, kita tidak dapat mencapai sesuatu oleh karena kita, oleh karena usaha kita, oleh karena pengalaman ataupun kemampuan kita. Tapi semua ini boleh berlaku jika Allah mengkehendakinya. Itu terpulang kepada Tuhan, dan kita beriman dan percaya dengan bergantung kepada Tuhan. Kita beriman dan percaya dengan bergantung kepada kekuatan Allah. Kita boleh berkeadaan baik, kita boleh selamat, karena di saat kita bergantung kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu menaungi kita. Semua itu terjadi di saat kita percaya dan beriman, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Dia di dalam setiap perkara yang kita perlukan. Tuhan, ini hidup saya percayakan kepada Tuhan dan saya tidak akan bimbang. Dan beriman juga mengingatkan kita supaya kita tidak perlu terlalu risau tentang perkara-perkara yang berlaku di dalam hidup, tetapi terus percaya kepada Tuhan, tidak terlalu risau sehingga memudaratkan kesehatan rohani, kesehatan mental, mungkin tubuh kita juga. Kita beriman dengan tidak terlalu menjaga seperti orang yang tidak ada pengharapan. Nah, di dalam kita melalui pandemik ini, saya akui kesukaran yang berlaku. Saya mengerti dan saya sendiri mengalaminya. Nah, soalan saya, bagaimana iman kita? Adakah kita masih percaya bahwa Tuhan tetap sedang selalu menjaga kita? Adakah kita tidak give up sama Tuhan? Adakah kita still believe that God is in control? Kita masih percaya, dan itu perlu dipraktikkan setiap hari. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kita perlu ada iman yang aktif. Kita perlu terus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Dia tanpa ragu-ragu. Yang kedua ialah yang lemah iman jangan dinilai, yang teguh imannya jangan sombong. Di dalam Roma pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ada banyak contoh cara kehidupan seseorang itu menggambarkan imannya. Mungkin melalui percakapannya, mungkin melalui cara dia menangani masalah, mungkin dalam soal makan dan minum. Dan di dalam ayat ini rupa-rupanya ada orang yang lemah iman. Kita diajar oleh firman Tuhan untuk menerima orang-orang yang ada di dalam situasi ini,
orang-orang yang lemah iman ini jangan direndahkan. Firman Tuhan katakan, jangan nilai mereka, malah jangan hakimi. Ya, memang ada begitu. Nah, ada masa-masa juga kita tidak nafikan, kita juga melalui lemah iman ini. Mungkin juga sepanjang masa, saya tidak tahu. Mungkin ada masa-masa kita mulai tawar hati, tidak semangat di dalam ibadah kita. Kita tidak tahu apa yang mau kita doakan, ya. Di dalam firman Tuhan ini juga memberi satu pengharapan kepada kita, orang yang hidup di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, dia perlu meyakinkan dirinya sendiri, mungkin perlu cakap sama diri sendiri, Tuhan tidak akan membiarkan saya terima keadaan ini, dan mulai memulihkan semangat untuk melihat dengan lebih baik keadaan dan situasi yang kita lalui. Dalam Lukas pasal 17 ayat yang kelima, rasul-rasul memohon kepada Tuhan supaya iman mereka ditambahkan. Tambahkanlah iman kami, ya Tuhan. Nah, kalau ada yang mulai lemah di dalam situasi yang kita hadapi, mungkin ini boleh jadi doa kita. Tuhan, tambahkanlah iman saya. Nah, bukan saja doa Tuhan kuatkan iman saya, tapi kita mohon supaya Tuhan boleh menambahkan kekuatan yang ada di dalam kita, yang sudah sedia ada di dalam kita, supaya kita tetap percaya dan terus percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam bagian yang kedua ini juga, di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-20 dikatakan, baiklah mereka dipatahkan karena tidak percayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Nah, jika kita mempunyai iman yang kuat, kita lebih beriman. Mungkin dalam situasi ini kita rohani kita maintain saja, kita oke-oke saja. Jangan menganggap diri kita lebih rohani seperti yang kita pikirkan, tanpa menjaga sensitivity rohani orang lain. Ya, dan firman Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan sombong, tapi kuasai diri. Hidup di dalam iman dan percaya adalah apabila kita memberi perhatian di dalam bahagian ini dengan membangun bersama di dalam pertumbuhan rohani. Apalagi orang-orang yang lemah iman seperti yang kita katakan tadi. Mungkin kita berhadapan dengan orang-orang ini setiap hari, ya. Mungkin ada orang yang mulai panik, apalagi bila melihat angka mereka yang dijangkiti itu semakin meningkat setiap hari. Mungkin apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu beri dia kata-kata iman, kita perlu salurkan pengharapan kepada dia, dan saya pasti kita diberkati oleh Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, saya mau akhiri firman Tuhan hari ini. Betullah kata-kata firman Tuhan, bahwa kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Hidup kita sekarang ini tidak dapat dikuatkan karena apa yang kita lihat, karena tidak banyak yang membangun. Yang kita lihat kebelakangan ini, bagaimana masalah demi masalah yang kita harus hadapi, masalah COVID-19, masalah yang berkaitan tentang pimpinan negara kita, dan juga mungkin masalah dari segi ekonomi. Tapi mari saya dorong jemaat Tuhan, kita semua tetap bersuka cita, kita tetap bertahan, dan hiduplah dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu yang kita perlukan, dan kepada Tuhan yang memberi hidup. Hanya kepada Dia pengharapan kita, dan melalui Dia kita akan dikuatkan. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur
karena Tuhan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi hari ini. Kami berdoa supaya iman kami tetap aktif, kami jadi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu, tanpa was-was, tapi kami tetap bertahan dan kami terus mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa, tambahkanlah iman kami, supaya kami tetap berjalan dengan gagah, dengan kekuatan, dengan pimpinan daripada Tuhan sebelumnya. Terpuji termulialah Engkau Yesus. Kami bersyukur semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Pengakuan iman Yasin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dibenarkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, dan diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, yang disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Doa dan harapan saya semoga semua jemaat berada dalam keadaan yang sehat di samping keluarga dan tugas masing-masing. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan yang berupa peringatan untuk semua jemaat. Yang pertama ialah saya mendorong untuk semua jemaat untuk bergabung bersama-sama dengan kami untuk mengikuti persekutuan doa di dalam talian melalui aplikasi Zoom setiap hari Kamis pukul 7.30 malam. Oleh itu saya mendorong jemaat kalau untuk install atau download aplikasi Zoom di handphone masing-masing atau di laptop, dan mari kita bergabung bersama-sama di dalam doa ini setiap hari Kamis 7.30 malam. Seterusnya juga saya ingin memperingatkan untuk semua adik-adik, anak-anak kita supaya tetap setia mengikuti ibadah sel kanak-kanak setiap hari Sabtu pukul 2.30 petang juga dalam talian. Saya mendorong semua ibu bapak sekali lagi mari peringatkan anak-anak kita, bahkan kita sendiri harus beringat untuk membenarkan anak-anak kita berada di hadapan TV atau di hadapan handphone setiap hari Sabtu untuk mengikuti sel kanak-kanak. Pengumuman lainnya lah, saya hanya ingin mendorong untuk semua jemaat Tuhan untuk berdoa secara khusus untuk Lahat Datu dan gereja, bahkan paroki kita masing-masing, karena kita masih berada di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini yang belum ada penghujungnya. Mari jemaat Tuhan ambil masa berdoa setiap waktu, setiap saat, seperti yang telah dicadangkan atau disyorkan oleh Archbishop kita, supaya kita mengambil waktu setiap hari selama 15 menit untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat
di dalam pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau sediakan pada setiap kami, setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sambut hadirat kudus-Mu Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Hanya Engkau layak disembah, Engkau Raja penuh kemuliaan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mohon campur tangan Tuhan dari segi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu yang memerlukan kesembuhan. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menjamah mereka serta memberkati obat yang mereka ambil. Hamba-Mu juga mau berdoa ya Tuhan, mohon campur tangan-Mu dari segi ekonomi, biar hanya Engkau sumber segalanya dan berkat-Mu yang mencukupkan kami dalam setiap keperluan kami sehari-hari. Hamba-Mu juga mau berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bekerja maupun yang belajar dari rumah maupun yang masih pergi ke tempat kerja. Kiranya Tuhan Engkau melindungi dan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dan keteguhan hati dalam setiap proses yang kami alami secara pribadi di hidup kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintah yang menangani wabah COVID-19 ini. Biar Engkau melindungi dan beri kesatuan dan setiap golongan yang Tuhan tetapkan akan takut akan Engkau ya Tuhan. Beri mereka hikmat agar menemukan cara yang baik untuk semua rakyat. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga mau berdoa untuk semua frontline. Tuhan Yesus, biar Engkau beri mereka kekuatan dan tenaga yang cukup, lindungi mereka juga dalam pekerjaan mereka, beri mereka damai dan penghiburan dalam sepanjang mereka bekerja. Terima kasih, hamba-Mu juga kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Dengarlah setiap seruan pertolongan mereka yang saat ini memerlukan kesembuhan ajaib. Biarlah Tuhan, kiranya mereka semua mengandalkan Tuhan, dan biar setiap semua sakit COVID-19 ini Tuhan akan mengambil alih dan akan memberi kesembuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberikan mereka sukacita dan penghiburan Bapa. Dan kuatkan keluarga setiap pesakit COVID-19 ini. Biar Engkau Tuhan yang memberkati, biar Tuhan yang ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan, untuk setiap rancangan-Mu yang indah pada kami, dan untuk semua yang Tuhan mau lakukan. Biar Tuhan kiranya kehendak-Mu yang jadi, biar kiranya Tuhan hanya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, menjamah dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.
Thank you.